Baik, untuk lebih jelasnya pada klasifikasi makhluk hidup kita akan mempelajari hari ini supaya lebih fokus, lebih memahami tentang bagaimana mengklasifikasi makhluk hidup, yaitu suatu tujuan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Apa tujuan klasifikasi? Yaitu untuk lebih mempermudah mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Cara mengklasifikasikan makhluk hidup sering kita sebut mengidentifikasi atau mengenali makhluk hidup untuk mengelompokkannya. Jadi mengklasifikasi makhluk hidup dengan mengamati cirinya ini disebut dengan identifikasi makhluk hidup. Caranya dengan menggunakan kunci determinasi ya, untuk mengenalnya, untuk mencocokkan ciri-cirinya dengan menggunakan determinasi. Jadi apa itu kunci determinasi? Yaitu kumpulan kalimat ciri-ciri makhluk hidup yang menunjukkan ciri dari suatu kelompok makhluk hidup. Kunci determinasi ada yang disebut dengan kunci dikotom. Jadi ini kunci dikotom ini adalah kunci determinasi yang berisi dua kalimat yang berlawanan atau berbeda pada setiap nomor ciri dari suatu kelompok makhluk hidup. Bagaimana ini jalan ceritanya? Barangkali mungkin ini bingung kata-katanya, lebih baik kita jelaskan kelanjutannya ya. Ini contohnya. Contoh pengelompokan dengan kunci dikotom ya. Yang pertama misalnya ada makhluk hidup kucing, ayam, kambing, gurami, burung, katak, dan belut. Kemudian kita bisa membagi dua. Membagi dua itu artinya berarti membagi dengan cara dikotom ya, dua belahan. Misalnya yang pertama di kelompok ciri kalimat 1A bergerak dengan kaki, maka dari kelompok ini dibagi yang dengan kaki adalah kucing, ayam, kambing, burung, katak. Kemudian kita bagi lagi yang kelompok 1B, yaitu bergerak tidak dengan kaki, berarti gurami dan belut. Kemudian dari kelompok 1A kita bisa bagi dua lagi, yaitu yang memiliki bulu. Nah, bulu itu bukan rambut ya. Kalau kucing itu karena dia kucing itu tidak bercabang ya, rambut namanya. Artinya bulunya kucing yang sering disebut bulu itu tidak bercabang, itu sebenarnya adalah rambut, jadi bukan bulu. Yang berbulu adalah ayam dan burung, dan yang tidak berbulu kucing, kambing, dan katak. Nah, nomor 2A ya, nomor 2B ini berbeda, maka dibagi dua ciri ini. Sedangkan nomor 2B bisa dibagi lagi dengan dua lagi ya, dengan dua bagian, yaitu 2A dibagi menjadi 3A bernafas dengan paru-paru, yaitu kucing dan kambing. Nah, itu kelompok mamalia. Kalau tadi yang berbulu kelompok unggas. Ini jadi yang kurung ini nama kelompok ya, yang sudah ditemukan identitasnya atau identifikasinya dengan dikotom. Kemudian yang 3B adalah katak, yaitu bernafas dengan paru-paru dan kulit. Ini sudah menjadi kelompok. Jadi dari kelompok makhluk hidup yang banyak ini kemudian dipisah-pisah lagi menjadi kelompok yang kecil dengan membagi dua setiap kelompok besarnya, lalu akan terbentuklah 4 kelompok yang bisa ditentukan. Itu namanya kunci dikotom. Dengan kalimat kunci dikotom seperti ini, maka kita dapat membuat kunci dikotom tersendiri ya, dari pemisahan tadi dengan metode dikotom atau dua kelompok, dua belahan, maka didapatkan kunci dikotom, yaitu 1 tadi A bergerak dengan kaki. Ini nomor 2 artinya kalau orang membaca bergerak dengan kaki dari kelompok hewan yang ditunjuk, maka nomor 2 ini artinya kelanjutan, lanjut ke nomor 2. Maka kalau kita menemukan membuat kelompok dari hewan-hewan yang ditentukan seperti ini, kemudian kita pilih 2 dulu. Bergerak dengan kaki nomor 2. Nah, nomor 1A dibaca, berarti dia nanti 1A di koma ya, kucing 1A koma. Dilanjut ke nomor 2. 2 berapa yang cocok? 2A nggak cocok karena berbulu. Kalau 2B cocok, berarti tulis 2B. 2B tidak berbulu, dilanjut ke nomor 3. 3 berapa yang cocok? Ya 3A bernafas dengan paru-paru. Nah, 3A. Berarti kelompoknya sudah ketemu, mamalia. Kucing kelompoknya mamalia. Demikian seterusnya, kambing juga demikian. Ayam demikian. Nah, kalau ayam misalnya 1A bergerak dengan kaki, oke, nomor 1A benar, tulis 1A. Nomor 2 berapa yang cocok?
2A berbulu, sudah ketemu 2A ini, dan akhir dari kalimat ini adalah unggas, berarti kelompok ayam adalah unggas, dan seterusnya. Nah, nanti di dalam LKS atau dalam praktek yang lain akan diberikan beberapa contoh yang lebih banyak lagi. Ini contohnya ya, silakan nanti dikerjakan kalau ada tugasnya. Terima kasih.